akan mulai dengan menjelaskan simpanan giro. Di sini sebenarnya di modul udah ada ya, itu tabel transaksinya, pertanyaannya, tapi akan Ibu jelaskan. Bisa dilihat tabel transaksi rekening giro Tuan Malika selama bulan September itu sebagai berikut. Tanggal 1 store tunai, tanggal 7 tarik tunai menggunakan cek, tanggal 10 store tunai, tanggal 14 store clearing, tanggal 16 tarik tunai dengan biliet giro, tanggal 18 transfer, tanggal 23 clearing masuk, tanggal 28 store dengan cek bank lain. Nominalnya juga udah terlihat di sini. Terus pertanyaannya, berapa bunga bersih yang diterima Tuan Malika selama bulan September jika bunga dihitung dari saldo terendah dan saldo rata-rata pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku 18% per tahun. Nasabah juga dikenakan pajak 12% atas jasa giro. Buatkan juga rekening koran secara lengkap. Oke, Ibu udah mengertikan cara menghitung jasa gironya. Oh, ini Ibu hitam-hitam ya. Jadi dari transaksi yang ini kita harus bisa mengelompokkan. Sebenarnya setor tunai itu masuk ke debit atau kredit sih. Mutasi yang kemarin Ibu jelaskan itu loh, kan ada mutasi debit, ada mutasi kredit. Kalau setor tunai, kita kan menyetorkan uang, berarti uang kita berkurang. Dengan kata lain, setor tunai itu ditulis di kredit seperti ini. Kalau tarik dengan cek, uang kita ketarik kan, bertambah. Uang kita yang di bank kita ambil sehingga kita punya uang kan. Jadi kita punya uang kita bertambah di debit. Nah, ini sudah Ibu hitam-hitam. Oke, seperti ini. Dan seterusnya. Nah, nanti kalian terus bisa mengelompokkan sendiri-sendiri ya. Store tunai masuk kemana, store clearing masuk ke debit atau kredit, clearing masuk ke debit atau kredit, dan lain sebagainya. Sekarang, pertanyaan yang pertama, hitung dari saldo terendah. Nah, perhitungan bunga menggunakan saldo terendah, kita lihat dulu saldo terendah pada bulan September itu berapa ya? Oh, saldo terendahnya ini 10 juta. Jadi kita gunakan 10 juta. Bunganya tadi 18% per tahun. 18 dikali 10 juta dibagi 12 bulan karena yang akan kita hitung jasa giro per bulan. Jadi harus dibagi 12. Nah, ini udah ketemu 150.000. Terus ada pajaknya, jangan lupa pajaknya berapa tadi? 12%. Jadi jasa giro sebesar 150.000 kita kali 12% dulu untuk pajak. Pajaknya 18.000 sehingga bunga bersih dikurangi pajak yaitu sebesar 132.000. Itu menggunakan saldo terendah. Terus kalau menggunakan saldo rata-rata gimana? Kita rata dulu. Nah, kalau ini kan kita hitungkan tuh sum kan kayak total gitu, total dari G10 ya, G10 sampai G17. Oke. Nah, totalnya ada berapa? Saldo keseluruhan itu ada 165.500.000. Itu totalnya. Terus dibagi 8. Karena saldo tanggal 1 12 juta, saldo tanggal 7 10 juta, saldo tanggal 10, jadi kita harus nyari rata-rata dulu. Rata-ratanya di total semua 165.500.000 dibagi 8. Karena ada 8 transaksi ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 8 transaksi. Di sini ketemu 20 juta. Jadi rata-ratanya saldo itu sekali transaksi 20 juta. Bunganya cara menghitungnya sama, bunga 18% dikali rata-ratanya, rata-rata saldo 20 juta dibagi 12. Ketemu 310.312,50 rupiah. Pajaknya 12%, masih sama cara menghitungnya. Lalu setelah itu bunga dikurangi pajak sama dengan total jasa giro yang diperoleh 273.075 rupiah. Nah, ini apa nih? Yang Ibu hitam-hitam, ayo kita buka. Nah, dengan demikian jumlah jasa giro yang diperoleh dari kedua perhitungan tersebut
Ini tadi menggunakan saldo rata-rata, ini menggunakan saldo terendah, ini selisihnya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami, ya. Nah, itu merupakan cara menghitung jasa giro. Terus menghitung tabungan gimana, Bu? Oke, ini transaksinya bisa dilihat di modul juga ada sebenarnya. Kalian lihat saja, tanggal 1 September itu Tuan Satya membuka tabungan dengan setoran awal 3 juta. Terus tanggal 5 menyetorkan uang lagi 6 juta. Tanggal 6 tarik tunai 600.000. Dari transaksi sekian ini kalian harus bisa mengidentifikasi sama seperti giro yang tadi ke mutasi debit atau kredit card. Kalau misalkan setoran awal berarti uang kita kan berkurang untuk diberikan ke bank. Jadi masuknya ke kredit. Betul? Ya, betul. Seperti itu. Nah, ini sudah Ibu tuliskan di sini. Nanti kalian harus bisa sendiri ya mengelompokkan mana sih yang dimasukkan ke kredit dan mana yang dimasukkan ke debit. Metode perhitungan bunga dengan saldo terendah. Saldo terendah. Jadi kalau misalkan tabungan itu ada 3 metode. Yang pertama menggunakan saldo terendah, yang kedua saldo rata-rata, dan yang ketiga yaitu metode bunga harian. Yang pertama menggunakan saldo terendah dulu. Rumusnya seperti ini. Bunga sama dengan ST dikali I dikali T. ST itu ya saldonya, I itu bunganya, T-nya itu waktunya. Ya, nanti kalau Ibu salah mohon koreksinya ya. Di sini saldo terendah itu tanggal 1 yaitu 3 juta. Kita tuliskan 3 juta dikali bunganya 5% nih. Misalkan suku bunga 5% per tahun dengan pajak 15%. Jadi bunganya 5% dikali 30 dibagi 365. Jadi 30 itu bulan gitu loh. Waktu dalam sebulan. T itu waktu dalam sebulan. Ini kenapa Ibu kasih titik supaya bisa lebih ke tengah ya. Oke, terus ketemu 12.328.767,76 gitu ya. Pajaknya 15%, 12 juta, mohon maaf Ibu salah ngomong. 12.000. Jadi 15% dikali 12.000 sama dengan 1.000. Bunga bersih dalam sebulan itu yang didapatkan berarti 12.000 dikurangi 1.000. Berapa? Ayo kita hitung ya. Sama dengan 12.000 dikurangi 1.000. Enter. Oh, 10.000 bunganya kalau menggunakan saldo terendah. Kalau saldo rata-rata gimana? Rumusnya masih sama. SRH rata-rata ya. Kita tapi menghitung dulu rata-ratanya sama seperti giro yang tadi. Menghitungnya gimana? Menghitungnya kayak gini nih. Tanggal 1 sampai 4. Jadi selisih gitu loh. Tanggal 1 ke tanggal 5 kan berarti 1 sampai 4. Ada 4 hari. Berarti 3 juta dikali 4. Terus tanggal 5 hanya 1 aja ya selisihnya ya. Soalnya habis itu transaksi tanggal 6. 1 hari 9 juta dikali 1. Terus tanggal 6 setelah itu transaksi tanggal 10 berarti tanggal 6 sampai 9. Selisihnya 4 hari. Berarti 8.400.000 dikali 4. 8.400.000 itu dari sini. Saldonya dikali kayak jumlah selisih tiap hari gitu loh. Nah, ini sudah Ibu buat kan? Dikali harinya, lalu dijumlahkan sum jumlah total dari ini 334 juta. Setelah itu dibagi 30 atau 1 bulan. 1 bulan kan ada 30 hari. Seharinya berarti saldo rata-rata 11.000. Karena SRH di atas 11 juta. Karena SRH atau saldo rata-ratanya di atas 5 juta, 11 juta kan di atas 5 juta. Berarti Tuan Satya berhak atas suku bunga 5%. Di sini keterangannya kan, kalau misalkan saldo perhariannya itu di atas 5 juta, maka bunganya 5% per tahun. Tapi kalau misalkan saldo rata-rata hariannya di bawah 5 juta, maka bunganya 3% per tahun. Seperti itu. Sudah kita hitungkan sama seperti tadi rumus yang menggunakan saldo terendah. Berarti 11 juta dikali 5% dikali 30 hari dibagi 365 hari. Bunganya sebesar 45 juta sekian. Pajaknya 15% dikali 45 juta.
Jadi ada 6.000. Bunga bersihnya 45 juta dikurangi 6.000. Kesimpulannya, kalau menggunakan metode perhitungan bunga dengan saldo terendah dan saldo rata-rata, banyakan mana? Banyakan saldo rata-rata ya. Itu. Terus kalau metode bunga harian itu rumusnya masih sama, caranya juga masih sama. Jadi tanggal 1 sampai 4 bunganya sama dengan saldo 3 juta dikali 3% dikali 4 per 365 seperti ini. Nah, ini masih sama ya. Jadi kalau misalkan saldo di atas 5 juta 5% per tahun, saldo di bawah 5 juta 3% per tahun, kita pakainya langsung ini, saldo ini. Jadi tidak kayak tadi dihitung rata-rata dulu, tapi ini langsung dihitung bunganya. Jadi yang pertama kan saldonya 3 juta, di bawah 5 juta kan berarti 3%. Kalau yang kedua itu saldonya 9 juta. Nih kita lihat lagi, 9 juta berarti di atas 5%. Yang ketiga saldonya 8 juta berarti di atas 5 juta. Bunganya 5%. Ini juga bunganya 5%. Bunganya 5%, 5%, 5% karena di atas 5 juta. Yang di bawah 5 juta cuma yang nomor 1 ya. Nah, ini Ibu langsung masukkan rumusnya aja. Kalau misalkan pakai Excel kan bisa langsung tuh. 9 juta dikali 5% dibagi 1 per 365. Satunya itu dari mana? Jadi bukan 30 ya, bukan 1 bulan. Satunya itu didapat dari ini loh, tanggal yang tadi kita hitung. Sama kayak ini, selisih tanggalnya. Ini kan dibagi 4, dikali 4 karena 1 sampai tanggal 4. Ini tanggal 5 berarti cuma 1. Ini tanggal 6 sampai tanggal 9 berarti dikali 4 juga. Ini tanggal 10 sampai tanggal 19 berarti dikali 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kan ada 10 ya selisihnya. Dan seterusnya udah ketemu, totalnya ada 45.000. Pajaknya berapa? Pajaknya 15%. Pajaknya kalau udah dihitung jadi 6.000. Total bunga bersihnya jadi 38.331.051. Oke, udah tahu perbedaannya ya. Kalau saldo terendah berarti pakai saldo terendah. Saldo rata-rata kita hitung dulu rata-rata saldo dalam sebulan itu berapa. Kalau bunga harian berarti berdasarkan hari kita ngitungnya gitu. Perbedaannya ada di sini nih, T-nya. T-nya bukan 30 tapi per harinya itu. Ini kan tanggal 1 sampai 4, ini tanggal 5 doang gitu. Dan juga pakai saldo hariannya, ada yang 3 juta, ada yang ini juga berapa 9 juta dan seterusnya. Rumusnya sih sama. Seperti itu bunga tabungan. Oke. Itu penjelasan dari Ibu, sekian. Depositonya menyusul ya. Kalau ada yang bingung mau ditanyakan, boleh komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.